Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ba'd. Yang saya hormati jajaran pengurus Yayasan Iqra Managaya, yang saya hormati staf direktur Makassar, saya hormati beserta para wakil yang saya hormati. Alhamdulillah hadir di sini bersama kita Kepala SMP ITE Aroma, Bapak Firman R, SPD GR. Yang saya hormati Ketua Komite SD ITE Aroma, selamat datang guru, selalu menjadi partner terbaik untuk membangun sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang religius, sekolah yang mengajarkan nilai-nilai akademik yang menjadikan anak-anak kita menjadi smart, dan insya Allah anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang memiliki karakter kolaborasi. Saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswah terbaik kita, baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya, orang tua, wali murid, beserta dengan para guru dan staf SIT Aroma yang berbahagia. Hari ini adalah hari penghujung dari seluruh rangkaian kegiatan di tahun ajaran 2024-2025. Hari ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ini juga adalah momentum bagi kita untuk senantiasa berbenah, senantiasa melakukan muhasabah. Kita memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan hadirnya tahun baru Islam ini menjadi penyemangat baru bagi kita untuk banyak melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah kita lakukan, dan semoga kita bisa membuat perencanaan masa depan yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah, yang menyebabkan kita semakin mencintai bumi yang Allah titipkan kepada kita, yang menyebabkan kita semakin mencintai antar sesama sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Tentunya dengan harapan Bapak Ibu sekalian, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di yaumil akhir di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan mendidik, mengajar, mendampingi anak-anak kita sekalian, yang itu adalah merupakan generasi kita berikutnya. Harapan besar kita adalah kita menumpukan cita-cita besar kita kepada generasi kita yang kita didik saat ini, agar kelak nanti di 10-30 tahun yang akan datang mereka insya Allah akan menjadi pemimpin di negeri ini, insya Allah. Betapa besar kontribusi kita
sekalian, terutama kepada kedua orang tua, terutama kepada guru yang telah sabar mendampingi dan mendidik anak-anak kita sehingga lahir menjadi seorang pemimpin yang memberikan kebaikan, memberikan kemaslahatan, yang bisa memimpin, yang menghadirkan keteladanan, yang menghadirkan kedamaian di muka bumi ini. Bukankah akhir-akhir ini Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat betapa luar biasanya kehidupan dunia global. Kita menyaksikan peperangan di satu negara dengan negara yang lain, penindasan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain dan lain sebagainya. Sungguh kita mengharapkan dan sangat mendambakan hadirnya pemimpin-pemimpin yang hadir di tengah masyarakat kita. Bukan hanya sekedar mereka memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi mereka juga cakap, mereka juga memiliki pengetahuan yang baik, dan sekaligus mereka juga adalah orang-orang yang siap berkolaborasi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita. Ini kaitan dengan cara kita mempersiapkan generasi berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar supaya jangan sampai anak keturunan kita yang kita lahirkan atau anak keturunan yang kita tinggalkan di kemudian hari menjadi anak keturunan yang lemah, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita ini orang tua, Bapak Ibu sekalian, kita semuanya ini harus mawas diri, meninggalkan anak dan keturunan, meninggalkan generasi dzurriyyatan dha'afan, generasi yang lemah. Dan yang paling kita khawatirkan adalah kelemahan dari sisi ibadah, kelemahan dari faktor agama. Ini merupakan alamat kerusakan yang sangat fundamental. Karenanya di Sid Ar-Rahman, di antara 6 jaminan hukum, ada 2 yang menjadi bagian yang sangat kita perhatikan, yaitu pertama sadar sholat, dan yang kedua adalah tartil Quran. Ini adalah fondasi awal jemaah sekalian. Ini adalah fondasi yang harus kita kuatkan Bapak dan Ibu semuanya. Mohon bantuan dan sinergi, terutama di organisasi komite sekolah, terutama kepada Bapak dan Ibu sekalian, para orang tua wali murid. Kita berharap agar fondasi yang kokoh ini mari kita kuatkan. Mari kita berikan satu keyakinan pada diri kita. Kita buat yakin pada diri kita bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang senantiasa menegakkan ibadah sholat dan terus mempelajari Al-Quran. Kalau ini kita lakukan, insya Allah pada dasarnya kita telah menanam, kita telah mempersiapkan generasi pelanjut kita yang insya Allah di kemudian hari mereka akan berbuat lebih banyak, dan para orang tuanya, para gurunya, atau orang yang mensupporting lahirnya anak-anak yang berkarakter baik, berkarakter mulia, insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyiapkan pahala yang tak terhingga meskipun kita sudah berada di alam barzakh. Ini yang menjadi cita-cita kita Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua ingin saya sampaikan, salah satu yang juga ingin kita tekankan kepada anak-anak kita adalah agar anak dan generasi kita, ayo mari kita dorong, kita berikan keteladanan bagaimana cara menjaga lingkungan di sekitar kita, membuang sampah di tempatnya, bisa memilah mana yang sampah organik dan anorganik,
mengajarkan bahwa bagaimana baiknya kalau lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih. Nanam pohon. Ada hadis yang menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, orang yang menanam pohon itu jangankan kita yang bernaung di bawahnya, burung pun hinggap di dahannya pohon, kita akan dapat pahala sebab karena kita menanam pohon. Jadi betapa besar keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga lingkungannya. Salah satu di antaranya adalah kita lestarikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang hijau, supaya oksigen ini semakin banyak, semakin tercukupi di era global saat ini, di mana terjadinya banyak efek rumah kaca dan lain sebagainya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, menitipkan sekali lagi kepada kita bahwa penyiapan generasi yang akan memimpin masa depan itu tidak hanya cukup dilakukan oleh sekolah saja, tetapi jauh dari itu, ini harus disiapkan oleh lingkungan keluarga, rumah tangga kecil. Semoga hari ini menjadi hari pengingat kita. Semoga hari ini sebagai hari untuk kembali bahwa kejayaan Islam, peradaban Islam yang menguasai berabad-abad lamanya, itu dimulai dari titik peringatan bulan Islam atau bulan Hijriah ini. Semoga semuanya menjadi amal jariah bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat seluruh agenda dan kegiatan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang, serta apa yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita bersama-sama memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka acara pentas seni SDIP Ar-Rahmah ini dengan bersama-sama membaca